Masih meneruskan pembahasan minggu yang lalu, yaitu tentang kriteria memilih seorang sahabat atau kawan dekat yang nomor 4, yaitu kata Imam Al-Ghazali, hendaklah jangan menjadikan orang yang selalu di dalam hidupnya merasa kurang akan dunia sebagai kawan dekat kita, atau dengan bahasa lain, kriteria memilih sahabat yang keempat menurut Imam Al-Ghazali adalah jangan bersahabat dengan orang yang punya sifat serakah atau sifat tamak. Ya, bahasa kitanya tamak, bahasa Arabnya tamak, yaitu sifat serakah. Apa itu serakah? Selalu di dalam hatinya merasa kurang. Apapun yang Allah berikan, tidak pernah dia merasa itu cukup, tetapi selalu ada rasa di dalam hatinya kurang. Maka itu adalah sifat serakah. Nah, berkawan dengan kawan seperti ini, apalagi sampai misalnya di diri kita wal'iyadzubillah ada sifat di dalam hati kita, perasaan selalu saja kurang, maka itu adalah racun yang bisa membunuh. Apa yang dibunuhnya adalah iman. Kemarin itu yang dilemahkannya iman kita, kemudian itu sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, maka sifat toma ini, sifat serakah ini, sifat selalu merasa kurang, itu adalah salah satu ciri orang yang di dalam dirinya ada penyakit hubbud dunya. Ada 4 cirinya, sekurang-kurangnya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan, kalau bahasa sekarang, gejalanya orang positif penyakit hubbud dunia atau cinta kepada dunia. Gejalanya kalau menurut hadis-hadis Nabi paling tidak bisa diketahui dari 4 hal. Yang pertama, kemarin itu dia punya atau ada sifat selalu di dalam hati merasa kurang tadi. Kurang saja terus apa yang diberikan oleh Allah. Nah, itu gejala bahwa positif penyakit hubbud dunia. Ya, itu kemudian mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di dalam hadis, perhatikan ini, Rasulullah pernah bersabda, kata Nabi, la ta'tiyannakum ba'di, akan datang nanti setelah aku, artinya di akhir-akhir zaman akan terjadi apa yang terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, bahwa iman seseorang, la ta'tiyannakum ba'di dunyakum ta'kulu imanakum kama ta'kulun narul hatab. Akan terjadi, kata Nabi, setelah aku nanti, dunia kalian memakan iman kalian sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Ini kata Nabi akan terjadi nanti setelah aku, dunia kalian
memakan atau merusak, membakar iman seseorang sebagaimana api membakar, merusak kayu bakar yang kering. Maka dunia yang seperti apa yang merusak akan iman, sebagaimana rusaknya kayu bakar yang kering dimasukkan ke dalam api, maka dunia yang dicintai. Dan ini akan terjadi. Orang mencintai dunia secinta-cintanya sampai imannya waliyadu billah min dzalik. Dan rusaknya itu nggak tanggung-tanggung, seperti rusaknya kayu bakar yang kering di dalam api. Artinya cepat. Kayu bakar yang kering masukkan ke dalam api, maka sangat cepat kayu itu habis. Demikian iman, bila sudah dimasuki hubbud dunia, maka sangat-sangat mungkin iman itu menjadi rusak dengan sangat cepat. Dan ini sudah Nabi sampaikan, lebih masanya 14 abad masa yang silam akan terjadi, kata Nabi, iman itu dirusak oleh penyakit yang namanya hubbud dunya. Cirinya di hati tidak pernah merasa cukup. Itu yang pertama. Yang penting hati. Kurangkah kenyataannya, memang tidak cukupkah faktanya, tetapi hati belajar selalu berusaha senantiasa mengatakan kepada diri kita bahwa apapun pemberian Allah cukup. Itu yang harus kita sama-sama belajar, sekalipun faktanya memang kurang. Cuma jangan sampai hati merasa kurang. Yang jadi masalah ini, kalau hati yang merasa kurang, jangankan yang memang faktanya kurang, yang faktanya cukup pun pasti menjadi merasa kurang. Itu yang pertama, ya. Cirinya orang yang positif hubbud dunia adalah dia selalu di dalam hatinya merasa kurang tadi. Yang kedua, ciri orang positif di dalam hatinya sudah ada penyakit hubbud dunia, at-tanafus. Kalau yang pertama al-hirs atau at-tam'u, yaitu sifat selalu merasa kurang. Yang kedua, cirinya orang hubbud dunia at-tanafus. Apa itu at-tanafus? Ikut persaingan dunia. Jadi ikut bersaing dalam urusan dunia. Ini ciri orang sudah terserang penyakit hubbud dunia, ya. Maka lihat, perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan jadi penguat bagi kita dalam kondisi dan keadaan yang seperti saat-saat sekarang ini. Ini simak kata Nabi, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsita alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Perhatikan ini, mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, kata Nabi, ya. Al-faqr apa? Fakir itu di bawahnya miskin. Miskin itu masih mending. Nih mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian, kata Nabi, ya. Walakin akhsha alaik an tubsita alaikumud dunya, yang aku takutkan justru kalian diberi kelapangan urusan dunia. Yang aku takutkan, kata Nabi, kalian diberi kemudahan urusan dunia.
Lalu fatanafasuha, kalian bersaing di dalamnya. Ya. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang dulu Allah berikan kelapangan dalam urusan dunia, Allah berikan kemudahan di dalam urusan dunia, mereka saling bersaing satu sama lain dalam urusan dunia, fatuhlikakum, maka kalian akan binasa, kama ahlakathum, sebagaimana mereka zaman dulu sudah binasa karena bersaing urusan dunia. Yang pertama, Nabi enggak malu kalau kita hidup susah. Nabi enggak khawatir umatnya hidup susah. Mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran, kesusahan, kemiskinan yang aku takutkan pada kalian, kata Nabi, enggak. Atau bahasa lain, Nabi enggak sakit hati kalau melihat umatnya hidup miskin. Maka ketika kita saat ini sedang susah, tidak sama sekali sedikit pun menyakitkan hati Rasulullah. Ya. Kalau Rasulullah saja nggak malu kalau memang saat ini keadaannya harus hidup susah, masa iya kita malu? Malah yang bikin Nabi itu khawatir, malah yang bikin Nabi itu sakit hati apa? Walakin akhsha an tubsita alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum, kata Nabi, yang bikin aku khawatir justru kalian dimudahkan, dilapangkan, dilancarkan urusan dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, kalian bersaing dalam urusan dunia, maka kalian akan binasa sebagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi justru yang menyakitkan hati Rasulullah itu bila melihat kita satu sama lain bersaing urusan dunia. Kalau kita susah, Rasulullah nggak sakit hati. Rasulullah nggak malu, nggak khawatir kita hidup susah, tapi justru kalau melihat kita bersaing urusan dunia, ini yang mengkhawatirkan, menyakitkan hati Nabi ini. Melihat orang punya ini, turuti. Melihat orang beli ini, beli juga. Pokoknya rumusnya di hati. Kalau yang pertama tadi nggak pernah merasa cukup atau selalu merasa kurang, kalau yang kedua ini ciri gejala orang positif hubbud dunia, di dalam hati ini nggak mau kalah dari orang urusan dunia. Ini yang mengkhawatirkan hati Nabi, ini yang menyakiti hati Nabi ini. Yang menyakitkan hati Rasulullah tuh di hati kita ada watak sifat nggak mau kalah dari orang urusan dunia. Artinya bersaing. Melihat orang punya ini, nggak mau kalah, ya kan? Lalu juga berusaha beli sampai juga sama punya. Kalau mampu mungkin tidak ada masalah. Yang jadi persoalan kalau memaksakan untuk mampu, ini yang jadi masalah. Nah, rasa nggak mau kalah dalam urusan dunia ini yang kemudian membuat hati Nabi sakit. Yang menyakiti Rasulullah itu bukan melihat kita hidup kadang kekurangan. Namanya hidup pasti nggak mungkin selama-lamanya orang hidup itu kemudian cukup, apalagi berkelebihan. Pasti kadang ada cukupnya dan satu saat pasti kadang ada kurangnya. Nah, Rasulullah nggak sakit hati kalau melihat kita hidup tuh kadang-kadang ada kurangnya. Tapi yang bikin beliau sakit hati, yang bikin beliau susah, ketika kita di dalam hati ada sifat tidak mau kalah dengan orang dalam urusan dunia.
Orang bisa beli ini, lalu di dalam hati dia aja bisa, kenapa saya enggak? Pokoknya saya harus bisa. Nah itulah inti daripada persaingan. Apa intinya? Enggak mau kalah. Orang yang bersaing ini kemudian kenapa jadi mau bersaing? Karena ada rasa cinta. Orang kalau contoh misalnya mau mendapatkan seorang perempuan, anggapnya seorang kekasih lelaki ataupun perempuan, kalau dia benar-benar cinta, yang lain ada mau atau yang lain ada pengen juga cinta juga kepada tuh kekasih atau perempuan atau laki-laki, berani gak bersaing? Pasti berani, iya kan? Kenapa jadi mau bersaing? Karena landasannya ada rasa cinta. Apa inti dari persaingan? Nggak mau kalah. Oh, dia apelnya seminggu sekali, saya nggak mau kalah. Paling nggak kemudian seminggu 2. Oh, dia kalau datang kemudian bawa motor, kayak apa caranya juga kita datang bawa motor. Pokoknya inti dari persaingan itu di dalam hati nggak mau kalah dengan orang. Kenapa jadi bisa bersaing? Karena di dalam hati ada rasa cinta. Ini yang membuat hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit. Nah, orang yang lapang saja urusan dunia lalu bersaing, ini bikin hati Nabi sakit. Ya kan tadi kan kalimatnya gini, perhatikan hadisnya. Mal faqrah, bukan kemiskinan yang aku takutkan terjadi pada kalian, kata Nabi. Ya kan? Justru yang Nabi takutkan adalah diberi kelapangan rezeki. Nah, apa yang salah dari rezeki yang lapang ini? Tidak ada yang salah. Cuma yang jadi salah kemudian ketika rezeki lapang lalu bersaing. Pertanyaannya, kalau rezeki lapang bersaing mampu nggak kira-kira? Orang ini rezekinya lapang, melihat orang lain beli ini, dia kira-kira mampu nggak? Kenapa? Karena rezekinya lapang. Nah, rezeki yang lapang di sini tidak ada masalah. Yang jadi persoalannya karena rezeki yang lapang, dia kemudian tidak mau merasa kalah dengan orang lain. Oh, dia beli itu, baik, beli juga. Oh, dia bikin itu, bikin juga. Kenapa jadi bikin? Bukan masalah perlu nggak perlu. Dia nggak mikir orang beli itu, saya perlu nggak itu kemudian sehingga harus beli. Oh, nggak peduli, walaupun nggak perlu, tapi saya nggak mau kalah. Masa kemudian, maaf nih contohnya, di RT sini dia doang yang punya itu, harus saya juga punya, beli. Tapi karena rezekinya lapang, mampu nggak? Ini saja kemudian menyakitkan hati Nabi. Bagaimana kemudian tidak mampu tapi ikut? Ya kan? Nggak mampu ikut. Ini lebih menyakitkan lagi hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mampu saja bersaing itu Nabi sakit hati, apalagi ikut bersaing dan nggak mampu, akhirnya memaksa. Iya, akhirnya memaksakan. Coba lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa lagi Nabi membimbing kita supaya selamat itu, seperti apa lagi sudah, seperti apa lagi Rasulullah mengupayakan, mengusahakan, mengikhtiarkan supaya kita ini hidup dunia akhirat selamat. Segala macam Rasul urusi, segala macam Rasul kemudian perhatikan sampai urusan yang seperti ini sampai Nabi sudah kasih tahu, karena paham Nabi di akhir zaman umatnya ini bukan bersaing urusan ibadah, tapi banyak bersaing justru urusan. Kalau urusan ibadah adalah orang yang merasa nggak mau kalah lah, jarang kan? Dia kemudian
salat tahajudnya 4 rakaat, salat duhanya 4 rakaat, saya nggak boleh kalah, saya 8. Ada kayak itu kah? Susah. Ada yang kemudian salat subuhnya kemudian dia salat subuh istiqomah sebelum azan dah datang, saya jam 2 dah ke masjid. Adalah kayak itu orang lah. Hah? Nggak ada kan?